Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pengguna Sekitar dengan saya Tobi. Masih di Ngobras Gismis, ngobrol santai kisah mistis. Seperti biasa, setiap malam minggu kita bakalan kedatangan narasumber yang bakalan ceritain pengalaman kisah mistisnya. Pada malam hari ini kita tidak kedatangan narasumber karena narasumbernya terjebak macet di kota. Sebenarnya kita dapat narasumber dari luar kota nih. Karena ya sampai jam segini masih terjebak macet. Mungkin karena hantu nggak tuh, Pak? Enggak. Nggak karena hantu, Mas ya? Enggak. Terus sekarang di sini saya ngapain nih, Mas? Kita bakal lempar hostnya ke saya ya. Mas Teguh. Oke, siap, coy. Jadi malam ini saya yang jadi host nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja teman-teman kita dengerin kisah serunya dari Mas Obi tentang mistis-mistis yang pernah dialamin sama Mas Obi selama masa hidupnya ya. Monggo Mas Obi cerita. Kalau bicara pengalaman mistis ya Mas. Iya. Itu ada beberapa yang masih keinget sih Mas. Iya. Yang pertama tuh waktu saya SMP gitu. SMP. Itu di pesantren. Ada beberapa kejadian waktu, berarti itu posisi masih baru. Mahasiswa baru ya? Masih siswa baru. Iya, siswa baru maksudnya. Terus pas SMA juga ada. Pas SMA. Itu kejadian berarti kejadian saat kemah pramuka itu. Oh, pas pramukaan ya? Ada pas yang pramuka. Terus pas kuliah juga ada Mas. Wah, buset, sampai kuliah. Nyampe kerja. Waduh, banyak banget Mas. Oh iya. Gimana nih, mau dimulai dari yang mana nih Mas ceritanya nih Mas? Oke, ya kita dimulai dari berarti yang itu aja ya, yang waktu berarti pas itu setelah lulus SD nih. Setelah lulus SD ya? Setelah lulus SD disuruh orang tua, didaftarin orang tua untuk ke salah satu pesantren nih. Di salah satu pesantren, di situ saya, jadi posisi pesantrennya itu sampingnya tuh rel kereta Mas. Sampingnya rel kereta. Jadi tempat tidur. Iya. Namanya bilik ya. Bilik ya. Bilik itu, tidur. Sampingnya bilik itu sekitar 10 meteran lah. Itu udah rel kereta. Deket banget berarti Mas. Deket, cuman dihalangin tembok sekitar 2 meter setengahan lah. Oh iya. Pas itu masih baru. Hari keberapa lupa sih ya. Berarti pas itu karena belum waktunya masuk sekolah. Jadi santrinya itu masih sedikit Mas. Masih sedikit, masih beberapa karena belum ada masuk sekolah sih ya, yang ada kelas. Pas itu kejadian sore. Karena masih sore jam berapa tuh Mas? Awal kejadian itu mau maghrib. Berarti masuk waktu maghrib ya? Masuk waktu maghrib itu kan harusnya kalau di pesantren itu kan jamaah ya Mas ya. Itu karena saya baru. Itu antara satu malu, dua belum kenal siapa-siapa. Jadi apa ya, mau beraktivitas apa itu malu Mas. Oh ya. Bahkan saya itu sendirian masa ya? Kalau posisi pas itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Itu teman dari rumah gitu kan? Enggak. Itu teman satu bilik. Oh, teman satu bilik. Sama dia juga baru-baru semua. Berarti bahkan saya kalau mau mandi itu Mas ya, itu nunggu sepi dulu. Kenapa tuh Mas? Karena biasa anak baru masih malu-malu lah ya. Oh iya. Berarti mandi kalau mesti bareng-bareng gitu ya? Kalau di pesantren gitu Mas. Ngantri dulu lah. Dulu ya? Kalau saya ngantri, nungguin sepi baru gas. Nah itu kejadian sore mau maghrib, mau nunggu sepi dulu, baru saya mandi. Nggak ikut jamaah Mas. Nggak ikut jamaah sholat bareng nih? Nggak ikut jamaah sholat maghrib. Oh iya. Pas itu saya bertiga di kamar nih, di bilik. Oh iya. Lah itu kita setelah sholat sendiri di kamar nih, sholat sendiri. Dari dalam, kalau di pesantren tuh posisi
lemarinya itu susun mas, lemari susun. Berarti kayak lemari kotak besar, terus ntar disusun sendiri-sendiri, ada apa? Pintunya Locker- locker kayak sendiri-sendiri, locker iya. kayak gitu ya. Cuman sekitar 1 meter persegi lah. Itu masing-masing ya. Pas itu kita bertiga, itu belum satu bilik aja, belum terlalu kenal, belum akrab, belum ngobrol-ngobrol. Kita sholat sendiri-sendiri di kamar, nggak ikut jamaah. Terus salah satu teman kita yang tadi nggak ikut jamaah keluar dari kamar. Berarti posisi di dalam itu berdua. Yang satu tidur, nggak tahu tidur itu beneran atau cuman ya kayak orang kelayu gitu, gimana sih Amna, bukan kangen sama keluarga gitu ya, karena baru ya. Belum siap kali mas. Nah saya posisi duduk aja sambil ya bengong lah. Nah terus dari dalam lemari itu kayak ada yang ketok-ketok mas. Dari dalam lemari tadi tuh yang kayak locker itu tadi. Iya, duk itu dari dalam mas. Duk kiraan ya paling tikus apalah ya. Kayak udahlah biasa aja, nggak ngambil macam-macam. Terus setelah ada suara duk itu kayak ada kayak selemari tuh kayak di kerau gini mas, kayak cakaran kerau. Oh, kayak digaruk gitu ya? Lah itu baru mulai kok kayak gini ya. Terus udah agak tenang lah. Teman saya yang itu pura-pura tidur, nggak tahu tuh pura-pura tidur apa gitu ya, beneran tidur dia atau apa gitu ya, bangun nanya, suara apa mas? Dia bilang nggak tahu, itu dari dalam lemari gitu. Paling tikus. Oh iya. Udah, kita sama-sama duduk, terus bunyi lagi. Kalau itu benar-benar kayak orang digedok-gedok, kayak diketok-ketok dok ya. Dok. Udah diem, terus tok lagi. Pas ketok-ketoknya ketiga, tok. Saya sama teman saya lari. Itu udah gak wajar ya. Udah berarti nggak, bukan nih, kan sempat. Berarti ketokan yang kedua itu sempat dibuka sama teman saya. Kosong. Dan itu posisi lemarinya itu kan, lemari saya di bawah dan lemari teman saya yang satunya di atas. Terus yang satunya itu agak pojok atas ya. Dan itu yang lemari yang bunyi, nggak tahu pas atau apa, itu lemari yang bunyi itu lemari yang kita ada di situ. Berarti teman-temannya nggak jamaah, lemari saya, terus yang tidur sama yang satu keluar. Berarti ganti-gantian gitu. Oh, pindah-pindah. Lemari saya diketok, dibuka nggak ada. Terus ditutup lagi, kita duduk lagi, ganti di atas yang lemari teman saya, duduk nggak ada. Nah, yang ketiga baru duduk terlari karena nggak beres nih. Nggak beres nih. Udah nih, akhirnya kita lari ke musola, ke masjid. Terus dengannya biasa, muka-muka pucat, takut. Sempat ditanya nih sama kakak kelas. Pas itu kakak kelas yang nggak pulang karena dia rumahnya di luar Jawa. Jadi dia liburan tapi nggak pulang, masih di situ. Tanyain, kenapa dia? Karena kita juga nggak mau yang bikin macam-macam atau bikin teman-teman yang baru yang lain yang nggak ngerasain itu takut. Jadi kita diem aja. Nggak apa-apa mas. Oh ya udah. Kenapa nggak berjamaah gitu? Terus masih keinget orang tua gitu. Iya. Apa namanya? Ambil wudhu terus sholat, masih udah ikut zikir. Setelah itu sudah sore, habis isya biasa kumpul-kumpul sama kakak kelas, cerita-cerita biasalah, ibarat menguatkan hati kita ya, biar kita betah di situ. Setelah itu malam lah. Karena ada kejadian itu, kita bertiga yang ada di posisi itu nggak berani tidur di kamar mas. Lah tidur di mana mas? Lah pada tidur di musola, di masjid. Oh di masjid. Itu di masjid. Itu nggak apa-apa tuh mas? Nggak apa-apa. Emang banyak yang situ. Cuman kalau saya pribadi emang takut karena kejadian itu ya. Terus saya tidur di masjid nih. Posisi tidur udah lelap nih, udah nyenyak lah ya. Sekitar jam 1 tuh, jam 1 malam. Karena samping itu
aparel kereta. Oke. Padahal aku tuh posisi udah bener-bener lelap tidurnya, udah nyenyak banget. Itu denger suara lonceng kereta. Kalau kereta mau lewat itu ya. Kloneng. Bukan. Oh iya. Denger suara itu padahal posisi udah tidur, Mas. Masih setengah sadar, tapi masih merem nih. Pas masih setengah sadar masih tidur. Bunyi gitu ning nong. Tapi enggak, keretanya itu enggak lewat-lewat, Mas. Tapi bunyi terus. Sampai sekitar ya kalau saya rasa itu 1 jam ada. Buset. Kok suara bunyi kereta lah mau lewat cuma nggak lewat keretanya. Pikiran saya nggak beres nih. Atau nggak apa lah. Saya ambil bantal, tak tutupin muka, tak tutupin kepalanya sih. Berarti kepalanya tak tutup, pokoknya posisi telinga tak tutup pakai bantal. Tapi semakin ditutup, Mas, suaranya semakin kencang, Mas. Dino itu tak buat tidur. Tak buat tidur tidur setengah tidur. Terus dan itu jalan sampai ada kakak kelas bangunin sholat tahajud, berarti sekitar jam setengah 3 pagi itu ya. Berarti kalau di sana itu ada azan pertama, Mas. Azan pertama itu kayak sekitar jam 3 atau setengah 3 gitu. Itu pada azan. Itu baru hilang suara tek. Dan setelah itu paginya cerita ke kakak kelas akhirnya. Mas, kayak gini. Terus kata kelas itu pertama itu nggak nyeritain yang pernah ada kejadian di sekitar. Oh ya. Ya namanya di pesantren itu nggak cuman manusia aja yang nyantri, Mas. Oh ya. Di sini juga ada bangsa lain kayak bangsa jin juga nyantri. Nyantri di situ juga, Mas. Kalau secara saya ya percaya aja lah ya. Ya pasti ada lah ya. Yang namanya jin juga kan sama kayak kita kan, beragama juga. Oh ya. Belajar juga dia. Oh ya. Kayak gitu. Kata kakak kelas saya gitulah. Kakak kelas saya bilang, kamu ngerasa punya salah apa gitu. Nah, saya bilang ya, saya nggak jamaah, Mas, nggak jamaah maghrib gitu, kayak gini nih. Oh iya, mungkin karena kayak gitu. Ini peringatan. Kayak gitu lah ya. Udah. Dan setelah itu sih alhamdulillah udah nggak ada kejadian lagi sampai lulus, kayaknya insya Allah aman lah ya. Aman kan sampai lulus. Nanti kayak teguran aja kali, Mas. Teguran sama mungkin selamat datang gitu. Oh iya, welcome. Nah setelah udah mau lulus, ada kelas 2, kelas 3 SMP itu baru ada kelas yang cerita. Gimana tuh, Mas? Berarti kan sampingnya sampingnya gitu kereta. Oh iya. Itu nggak tahu ada hubungannya atau enggak ya. Kan ya ada cerita kayak gitu. Udah itu di nggak dulu nggak jauh itu di rel kereta samping itu dulu ada yang cewek bunuh diri. Waduh, ngeri banget, Mas. Nabrakin kereta. Widih. Dan bagian tubuhnya itu ada yang terpapar. Iyalah gitulah. Oke, kita untungnya alhamdulillah sih pas setelah kejadian itu udah gak ada kejadian lagi sih, aman-aman aja. Oke. Itu pas SMP. Terus ada lagi pas SMA nih ya. SMA. Cuman nanti itu kayaknya karena nanti ada narasumber sendiri yang pas kejadian pas SMA itu ada beberapa teman ya Bang. Pas itu Bang karena posisi itu kemah pramuka juga sih. Cuma nanti ada narasumber yang lebih jelas pas kejadian itu. Jadi dia sendirilah yang mau nanti ceritain ya. Dia sendiri. Posisi saya pos itu mah pokoknya ada yang saya tahu nih ya. Setelah kita datang dari berarti kemah itu di daerah pegunungan, Mas. Di bumi perkemahan daerah pegunungan. Oke. Lokasinya mana tuh, Mas? Dirahasiain aja ya. Oh, rahasiain aja, nggak boleh ya? Mungkin memang nggak cuman sekolah kita pokoknya yang kejadian banyak, karena ya mungkin suatu hal ya. Banyak sekolah yang pernah ngalamin lah ya. Iya. Gitu. Batuk.
biasanya kita, setahu saya, Iyo. pas itu kita kelas 2. Oke. Pas kita kelas 1 tuh juga kan ikut kema juga nih mas. Biasanya pas kita baru datang itu ada acara ruat mas. Acara ruat itu istighosa. Oh, istighosa kita bareng-bareng ya? Nah, ibaratnya sebelum kita bangun tenda itu kayak izin dulu lah ya. Iya, sama berdoa. penghuni-penghuni sekitar gitu Iya, kan. ibaratnya berdoa untuk yang Iya. sekitar situ lah. Kita doain yang baik-baik. Nah itu kita itu datang karena posisi datangnya juga agak sore mungkin ya mas ya. Posisi datang habis asar nyampe situ. Mas. Karena kita buru-buru, kita langsung bangun tenda mas. Belum ada acara doa-doa dulu, langsung bangun tenda. Itu tanpa sepengetahuan senior, kakak senior lah, ada kakak seniornya. Tanpa pengetahuan kakak seniornya. Iya. Jadi kita datang langsung bangun tenda aja. Itu dimarahin mas pertama. Suruh siapa yang bangun tenda dulu gitu. Iya. Karena udah terlanjur dibangun, masa kita mau berantakin lagi ya? Ya udahlah kita next. Maghrib pas itu. Itu kelar semua tuh bangun tenda. Udah itu udah langsung selesai karena sebenarnya itu ada acara dulu, cuman langsung bangun sendiri gitu. Oh ya. Jadi kita jadi pas itu Mas Obi sama teman-teman tuh nggak nunggu instruksi dari itu ya, pembina ya. Kita langsung bangun aja. Terus maghrib, pas abis maghrib itu adik kelas ada yang kesurupan ya mas. Waduh, langsung kesurupan. Iya. Dia itu posisi di tenda malah. Dia ngomongnya Jawa, kayak ngancam-ngancam kayak gitulah ya. Pas itu karena saya posisi jauh di musola, jadi pas itu saya ke situ tuh udah ditangani sama teman saya. Itu pas acara belum mulai Pak tapi ya? Belum mulai, itu baru hari pertama. Hari pertama. Terus next ditangani sama teman saya itu. Terus pokoknya terus hari berikut nggak tahu itu ada gimana, ada konflik apa sama teman saya itu. Nah, pokoknya teman saya nanganin lah ya. Iya. Terus dia masuk lagi ke di kelasnya, ke orang itu lagi, ke mbak yang pertama itu. Yang pertama yang kesurupan. Dia masuk masih sama pakai bahasa Jawa. Terus ngancem lah, ada kayak gini. Ngancem suruh pergi gitu mas? Ya mungkin kayak gitulah ya. Oke. Entah suruh pergi apa nggak izin atau gimana. Terus karena teman saya itu juga dia mental bagus sih, mental bagus, dia nggak takut. Berani jadi orang ini. Nggak takut yang kayak gituan. Dengan mental dia ya tangan sebisa dia lah ya. Setelah itu hari kedua mulai kejadian aneh mas. Berarti kayak tenda ambruk sendiri tanpa ada angin, ada apa. Terus jendela sama pintu itu nutup sendiri padahal nggak ada angin. Iya. Udah puncaknya di malam mau api unggun nih. Biasanya kalau api unggun itu minyak tanah ditaruh di plastik. Oke. Kita taruh di tengah-tengah kayunya. Terus kasih tali yang panjang. Nah terus bawah minyak tanah itu ada lilin atau obor lah ya. Apa ceplik, kalau di sini banyak ceplik ya. Ceplik itu bahasa Indonesia apa ya? Ya ceplik ya. Ceplik lah ya. Biar nanti kalau misalnya kita udah habis upacara, kita tinggal potong, terus dia jatuh kan langsung nyala gitu. Langsung nyala. Tapi pas itu kita nyari minyak tanah udah susah mas. Oh iya. Dan kita nyari biasanya pakainya apa ya? Solar ya. Solar, kalau nggak solar pertamax, bensin gitu kan bisa sih, tapi bahaya. Yang itu yang bahaya itu kan solar kayaknya. Cuma posisi Pertamina yang deket, yang gede tuh jauh. Akhirnya kita belanja bensin mas. Bensin satu drum besar, kita pakainya bensin. Temen saya habis ngilingin itu si lilin cepliknya udah dipasang. Nah teman saya yang satunya nali itu tali yang taruh di sini udah diikat kenceng nih mas. Nah teman saya yang satu kan habis ngicirin megang
apa namanya gembesnya tadi. Gembes tadi yang isinya itu bensin Isi semua. bensin tadi. Lah di sekitar api unggun itu ada saya, ada guru, banyak lah. Iya. Ada sekitar 5 orang lah ya. Oh. Berarti 7 orang sama yang teman saya yang pegang bensin itu. Nah, terus nggak ada angin, nggak ada apa nih mas. Yuk. Itu si bensinnya itu jatuh sendiri mas. Tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh ke itu lilinnya, ke cepling itu. Itu posisi nyala tuh lilinnya. Nyala karena udah mau acara. Udah mau start Dia acara mau- ya. kita lagi siapin aja gitu. Tiba-tiba jatuh dan otomatis lah kebakar lah ya. Oh ya. Otomatis kebakar. Nyamber. Biur. Lah, padahal di sekitar api unggun itu ada sekitar 5 orang mas, deket banget posisi. Terutama saya juga. Saya itu deket banget sama api unggunnya. Nah teman saya yang pegang gembes itu isinya bensin semua, itu agak jauh. Agak jauh. Agak jauh sekitar 3 meter 2 meteran lah. Lah si api tuh nyamber ke gembesnya itu yang dibawa dia. Oh, ngejar gitu ya. Ngejar. Biur. Kebakar lah dia. Semuanya. Sekujur tubuh. Buset, Ghost Rider mas. Nah itu dia lari-lari, guling-guling buat madamin api sendiri. Nah, tapi, Lah terus teman-teman yang lain gimana? nah itu mas yang anehnya itu teman-teman yang di sekitar api unggun ya. Ada guru ada apa? Itu enggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, malah nggak kesamber. Nggak apa-apa. Saya sendiri deket banget sampai unggun enggak apa-apa. Tapi itu yang Cuman bayangan saya itu pas posisi api nyala saya tutupan mata ya. Bukan yang organ vitalnya kan mata kan kalau sekitar kepala. Tutupan mata itu saya lihat tuh kayak api gitu kayak ke atas malah. nggak nyamber tapi cuma ke atas doang. Kayak ngelewatin lah. Oh, iya. Sini. Tapi malah dia yang jauh kebakar mas. Itu udah apa ya? Parah lah ya. Karuan lah pikirannya ya. Tapi itu akhirnya padam juga mas. Akhirnya padam terus dia bawa ke IGD lah. Alhamdulillah temennya selamat sampai sekarang. Itu luka bakar juga kan mas ya? Hampir 70% 60% lah ya. Kebakar. Oh buset, parah mas ya. Parah. Cuma alhamdulillah sekarang udah ganteng lagi. Oh iya. Cowok itu mas-mas yang pertama skandal tadi pas kesurupan itu ya? Iya, yang nyembuhin. Itu satu. Ntar dia katanya mau cerita sendiri tentang ini. Wah mantap tuh mas. Karena dia yang lebih detail kan dia yang tahu ya. Yang ngalamin mas ya? Soalnya kan saya juga lebih banyak di musola, lebih banyak di tenda. Udah itu. Terus pas kuliah nih mas. Kuliah. Sebenarnya pas kuliah nggak banyak sih ya. Karena saya itu aktif di organisasi waktu awal-awal aja, berarti semester awal. Berarti pas itu ada acara Disnatalis mas. Disnatalis itu ulang tahun kampus. Ulang tahun kampus nih. Pas itu saya berhubung jadi ketua panitia. Pas itu mau ada acara sholawatan. Sholawatan bareng-bareng. Iya di audit namanya, di gedungnya kampus itu. Di hall ya. Terus kita nyiapin dari pagi, pas itu hari libur. Oke. Libur kita nyiapin sampai karena acaranya malam. Kita nyiapin sampai sore, sampai maghrib. Iya. Nah pas maghrib itu karena anak saya itu bertiga. Saya sama kakak kelas saya 2. Nah itu karena mungkin nanggung ya mas ya. Oke. Pikir saya cuman pasang background. Terus udah yang lain sholat dulu aja jamaah. Terus saya yang bertiga itu masang background dulu. Jadi habis sholat kita bisa makan. Oke. Kerjaan udah selesai lah ya. Iya. Nah akhirnya kita menuju ke tempat. Langsung ke lokasi ya. Nah di belakang posisinya ini di belakang. Jadi kampus lah, dari kampus mau ke conversal hall itu di auditoriumnya itu ada lorong lah, ada space lorong. Dan itu lumayan gelap sih pas karena nggak ada pencahayaan. Nah sebenarnya saya yang kedua, yang di depan itu ada teman saya, terus kakak kelas arah ke sana lah. Teman saya bilang, "Set,
ngelihat nih. Iya. Nggak tahu dia ngeliat apa, cuman dia agak lari. Agak lari, cuman kayak dia ragu itu. Nah, saya kan kaget tuh. Saya kaget, larinya ke depan malah. Iya. Dia lari ke belakang, saya lari ke depan. Posisinya pertigaan kayak gini lah ya. Terus ini auditnya, dia lari ke sini, saya lari ke depan. Iya. Jadi lihat space sebelah sana. Lah, saya tarik kakak kelas saya yang di belakang, saya tarik. Just lah itu apa ada sosok lah ya. Oh iya. Masih lihat sendiri tuh. Itu benar-benar mas. Berarti cewek. Iya. Pakai baju SMA yang saya bingung. Pakai baju SMA. Pakai baju OSIS. OSIS. Pakai baju OSIS. Rambutnya separuh pendek, separuh panjang. Baju OSISnya itu kotor banget. OSIS kotor. Dan mukanya hancur. Jadi si mulut itu kayak lebar gini, segini loh mas. Ih. Kayak sampai gini lah. Pokoknya rayanya hancur. Terus mulutnya itu apa besar ya. Iya. Terus lidahnya panjang. Itu melet mas. Enggak melet. Kok Memang karena posisi dia ininya gede aja kayaknya. Jadi kelihatan lidahnya Kelihatan lidah panjang. Mm-mm. Kok bisa-bisa itu cosplay apa ya? Lah itu bingung sih mas. Nggak tahu kan, kita juga nggak tahu dulu itunya. Yang ditempatin kampus itu dulu apa juga nggak tahu. Itu setan pakai seragam SMA kali cosplay mas ya? Pakai seragamnya sama. Saya langsung lari ke dalam malah, ke dalam audit. Kakak kelas saya itu yang sama-sama ngeliat, itu balik ke musola. Lah yang satunya yang teman saya pertama ngeliat cuma nggak jelas bayangan doang. Dia juga ikut ke musola. Saya di dalam audit sendirian, nggak berani apa-apa di dalam. Lo terus ngapain? Sendirian tuh nunggu teman-teman yang nyamperin? Iya, karena nggak berani kesini lagi, gelap kan. Oh ya? Karena musola gelap, ya udah aku di audit. Emang lorongnya jauh mas? Lorongnya itu sekitar 10 meteran. 10 meter. Dan udah setelah itu terus itu pas waktu diliatin masnya tuh posisi si hantu tuh kayak apa sih, ngadep ke masnya gitu. ngadep. Karena saya berarti dia kan karena dari arah ya pokoknya simpangan lah ya. Dia itu terbang tapi kayak terbangnya ke belakang, bukan set ke depan, tapi arahnya belakang. Oh terbang tadi mundur ke belakang. Ya mundur, makanya Kayak di film-film horor gitu ya. terus ngelihat nih langsung lari semua. Nah, Itu terbang maksudnya nggak jalan maksudnya? kalau terbangnya nggak lihat sih, yang lihat teman saya itu, yang sekejap aja. Itu kan setelah itu kenapa saya lihat? Saya kan lihatnya pas posisi udah ada berdiri di situ, nggak lihat Pas lagi jalan. dia itu alasnya dari mana nggak tahu, nggak lihat. Yang lihat temennya tuh, yang teman saya yang lari Pertama itu ya. Nah setelah itu kan udah nih selesai itu acara udah selesai. Kita sengaja nggak cerita dulu nih, karena kita yakin nih acara ini juga sampai malam. Kita beres-beres paling nggak sampai pagi nih. Jadi kalau kita punya pikiran kayak gitu, ntar pada takut gitu ya. Takutnya malah acara nggak jalan ya. Nah, acara pasti jalan, cuman beres-beresnya mas. Oh iya, yang pada nggak mau ya. Beres-beresnya ntar pada nggak mau kan, pada takut. Oh iya. Ya nanti dulu lah, selesai acara, udah selesai beres-beres, pagi masuk kampus, terus biasa evaluasi setelah acara ya. Baru cerita-cerita. Waduh. Itu berarti total 3 orang sama mas yang pas posisi dilihatin tuh berarti posisi 3 orang ya? 3 orang, yang satu lihat bayangan doang lewat, yang 2 yang kakak kelas saya yang saya tarik itu juga lihat. Berarti yang lihat 2 jelas ya. Jelas 2 sama yang lihat bayangan 1. Pertama yang buka omongan tuh teman saya tuh yang lihat bayangan doang. Awal-awal ketemu. Nah, saya bilang sana lari gitu, ngapain lari? Saya tuh ada bayangan putih gitu. Terus kamu lihat nggak sosoknya? Terus ini saya lihat, cuman dia cuma lihat bayangan doang terus lari. Terus saya bilang, ya saya juga lihat kayak gini. Kakak kelas saya juga bilang, iya kayak gini kan, iya bener Rafiq. Wah itu mah serem banget mas. Tapi itu udah situ aja pas di kampus, karena setelah tapi itu mukanya hancur mas. Hancur. Tapi kelihatan jelas berarti. Jelas. Maksudnya jelas hancur gitu. Jelas hancur. Anehnya pakai seragam ya mas. Nah itu pakai seragam OSIS. Masnya setelah kejadian itu tanya-tanya nggak ke kayak
pak kebun situ atau guru-guru situ atau siapa? Enggak ada, mereka juga nggak bakal percaya mungkin ya. Oh, Cuman ya enggak maksudnya di kampus tapi ada setan nyasar pakai seragam SMA gitu mas. makanya bingung juga. Heeh. Udahlah itu man. Itu setan cosplay kayaknya mas. Kayaknya. Batuk mas. Mutu. Komik mas. Kalau iya ada itu produk itu ya obat batuk. Endros. Iya. Engkau mas. Udah Pak. Kalau di kampus itu doang sih karena kita aktif di kegiatan Majelis. kampus lah kayak Oh, gitu iya. doang. Setelah itu kita aktif jadi kegiatan olahraga semua sih. Oke. Ini olahraga aman lah, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Aneh. Itu tadi teman-teman. Terus ini udah selesai kuliah, kita kerja nih. Pas itu belum kerja mas. Berarti masih Belum kerja tapi udah lulus kuliah Enggak, atau belum? belum. Pas itu masih kuliah. Masih kuliah? Cuman lagi Itu ya. kan kuliah saya kan KKN ya. Kura-kura ninja. udah kuliah. Apa? Kan kuliah saya kan itu ya perawatan yang Oh iya. di perawatan itu ada praktek klinik. Nggak praktek klinik. Berarti itu kita praktek di rumah sakit. Praktek di rumah sakit. Pas itu yang saya masih ingat banget ya. Banyak Ya. kejadian kayak gitu cuman Di rumah sakit ya mas pas. di rumah sakit. Pas itu di rumah sakit salah satu yang saya ingat aja Tengah malam pasti ya. itu salah satu rumah sakit besar Di di kota Cirebon ya. Oh Cirebon. Woy. Besar ya. Heeh. Pas itu karena kita lagi praktikum itu kan tempatnya pindah-pindah mas ruangannya. Kadang di IGD terus ntar berapa minggu kita pindah di Oh karena anak praktek. Praktek. Ya? Oh iya. Pas itu saya praktek di ruang kebidanan. Prakteknya di ruang kebidanan. Orang yang melahirkan kayak gitu mas. Oh bantu-bantu ibu melahirkan ya? Lebih tepatnya karena saya cowok enggak sih mas, paling di situ kita observasi doang. Oh, observasi. Kayak cuma nensiin doang atau tanya-tanya doang gitu lah. Terus pas itu kejadian saya shift siang, shift sore ya. Iya. Shift sore kejadian abis maghrib. Maghrib menjelang isya itu pertama. Di hari yang satu hari itu ya, di hari yang sama. Itu hari pertama saya pindah ke ruang kebidanan. Hari pertama pindah ke ruang kebidanan. Waktu itu sebelum itu di ruang IGD kalau nggak salah. Pindah ke ruang kebidanan. Setelah sholat maghrib, mbak-mbaknya itu bidan-bidannya itu pada istirahat makan di ruang kebidanan. Berarti jarak saya itu mahasiswa bertiga pas itu, cuman yang 2 cewek itu keluar, saya cuman sendirian di ruang jaga. Jarak ruang jaga ke ruang istirahat itu sekitar 20 meter mas. Cuma kelihatan dari ruang jaga ke ruangan istirahat itu kelihatan karena pintunya juga dibuka, mereka lagi pada makan. Satu lorong berarti ya? Satu lorong. Nah terus di depannya ruang jaga itu ada bed pasien ya, bed pasien cuma kosong. Nah terus yang di sampingnya ruang istirahat itu ada tempat penyimpanan kayak kursi roda gitu. Terus tiang infus, terus oksigen, tabung oksigen itu mas. Ruangan buat naruhin alat-alat begituan lah. Nah posisi saya lagi ngeliatin ke mbak-mbaknya, sepi ya. Saya lagi ngeliatin ke mbak-mbaknya. Tiba-tiba itu kursi roda itu mundur sendiri mas, jalan sendiri mundur. Dia mundur terus maju nabrakin ke tiang infus. Tiang infus yang dipakai. Jedar. Itu pada kejadian itu berarti ada salah satu mbak-mbaknya juga yang lihat. Oh sama-sama lihat. Jadi saya hadap sana, mbaknya hadap sini. Karena mundurnya kan ke sini. Iya. Berarti yang di pintu tuh lihat dia. Langsung saya dipanggil, mas ini aja gitu. Akhirnya saya ke situ. Itu padahal habis maghrib mas ya? Iya, belum isya itu masih pada istirahat. Habis itu
udah saya nyamperin ke mbak-mbaknya. Kamu ditanyain, kamu lihat tadi ya? Lihat mbak. Akhirnya saya juga penasaran, tak cek. Iya. Cek kursi rodanya. Padahal posisi kursi roda itu kekunci mas. Oh ya. Bannya itu dikunci. Ya otomatis nggak mungkin jalan lah ya. Mungkin jalan. Mm-mm. Tapi dia bisa jalan ke belakang, nabrakin. Aduh, parah. Itu padahal masih sore tuh, habis Sore. belum isya, habis maghrib ya. Nah, di hari yang sama sekitar jam 9 kan udah mau gantian shift nih sama Iya. shift malam. Pas itu udah jam 9 lebih lah ya. Iya. Lah, saya kan bertiga shift Oke. di berarti ruang ganti mahasiswa ada sendiri nih Oh, depan ruangan. khusus tuh ya. Ruangannya agak gelap. Terus ada kamar mandi dalamnya. Teman saya yang dua udah masuk nih. Udah pulang dia. Udah pulang, saya sendirian di situ. Lah, HP teman saya itu ketinggalan di dalam di itu di ruang ganti. Di pantry itu ya. Di pantry. Lah saya kan lagi situ. Lagi pakai jaket, terus saya minum, Mas. Lagi minum, terus kayak ada bayangan masuk ke kamar mandi. Itu keadaan lampu nyala apa gelap? Iya, berarti nyala cuman nggak terang gitu loh. Lampunya semu gitu. Lampu malam ya, lampu semu. Masuk ke ruang kamar mandi. Nutup pintu, terus dia kayak main air gitu loh, kayak lagi pipis gini, piur gitu loh. Nah, tak kira kan teman saya. Itu jam berapa, Mas? Itu berarti setengah 10-an lah ya. Malam karena gantian shift gitu. Ganti shift. Kirain kan teman saya yang HP ketinggalan. Iya. Nah kan sambil minum, sambil beres-beres, saya nungguin deh. Nungguin. Kok nggak keluar gitu. Akhirnya teman-teman yang shift malam datang. Iya. Datang. Apa nanya? Kang belum pulang ya? Iya, nungguin sini. Sini di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi nggak ada orang. Ada lagi pipis kali ini. Oh. Lah, ada orang gimana? Orang. Nah, kalau di ruang ganti tuh ada sendal khusus kan, sendal khusus. Kalau main di rumah kayak sendal khusus ke kamar mandi. Memang di situ. Nah, sendal masih ada di itu, di depan. Otomatis berarti di dalam nggak ada orang. Bilang ada. Lah itu sendal masuk tuh ya kalau aja pakai sepatu gitu kan. Udah ada. Terus dibuka sama temanku yang sampai malam. Nggak ada orang. Nggak ada orang, Mas. Nggak ada orang. Padahal bisa semangat itu. Pure. Terus berarti Mas baru sadar ketika pas itu ada teman shift masuk malam, terus dibuka pintunya, Mas baru sadar bahwa dari tadi Mas tuh nungguin orang nggak ada orang ya. Tak kira kan temanku yang HP-nya ketinggalan. Kayak HP tak ambil, pulang ke kos. Tanyain baru pulang. Iya. Ini abangmu tinggal lo, iya. Kirain gitu. Ya, itulah Mas. Parah ya di rumah sakit ya. Ya sebenarnya masih banyak sih hal-hal kayak gitu ya, kayak misalnya apalagi di rumah sakit, Mas. Ada yang itu, Mas, apa namanya? Ruangan nih, satu ruangan tuh kosong padahal. Tapi kita lagi jaga di ruang jaga, itu bel bunyi. Ting-dong. Bel kalau di ruang kan ada. Kalau pasien butuh perawat tinggal pencet. Itu kejadian malam, pas itu shift malam sekitar jam 2-an. Sekitar jam 2 bel bunyi. Ting-dong. Terus biasalah kita nyamperin situ kalau di infus habis atau infus macet dan sebagainya. Kita masuk. Pertama buka nggak ada nih. Kali aja saya karena pas itu baru ya tidur ayam lah ya. Cuman kali aja salah lihat ya. Oke. Ke situ lagi nih. Kembali lagi ke ruang jaga. Ngebel lagi. Ini otak liatin kamarnya sama nomor bednya. Udah nih benar. Saya ke situ lagi. Ces. Kosong, Mas. Kosong. Wah, udah ngeberes nih. Balik lagi ke ruang jaga. Ngebel lagi, Mas. Ngebel lagi, ting dong. Kamar ini lagi. Saya bangun teman saya. Terus ke situ bareng. Cek, kosong nih. Kamar kosong. Posisi kamarnya juga menggelap, kosong. Tak lihat bednya.
di bednya kan setiap bed kan ada nomornya. Kan ada pas bel ada nomornya bednya. Kosong juga. Udah pas itu balik tidur, pokoknya ada bel ada apa. Bodo amat ya. Bangunin yang lain tidurnya. Udah, mungkin itu aja sih Mas. Oh ya. Pengalaman saya ya mungkin ada banyak yang nggak bisa saya Di next chapter kali Mas ya. mungkin di Ya. next aja lah ya. Iya, oke. Oke, itu tadi teman-teman cerita dari Mas Obi ya, pembawa acaranya sendiri. Dia juga punya cerita-cerita horor yang serem coy. Asli itu tadi yang bibirnya sobek, tuh setannya pakai cosplay, pakai baju SMA, itu parah sih sumpah asli. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa.